Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari teman-teman saya, yaitu Asep Satria, Lia Maulidia, Fitri Rismayanti, Desi, dan Jahrani Aulia dari kelas 12-8. Di sini, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan tentang Perang Teluk. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Sintiani Hartina dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Asep Satria. Perkenalkan, nama saya Desi. Nama saya Lia Maulidia. Saya Zahrani Aulia. Nama saya Fitri Rismayanti. Saya Zahrani Aulia dari kelas 12-8 dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang gambaran umum Perang Teluk dan latar belakang Perang Teluk. Yang pertama, gambaran Perang Teluk yaitu Perang Teluk adalah serangkaian konflik bersenjata di kawasan Teluk Persia yang melibatkan Irak, dimulai dari Perang Irak-Iran 1980 sampai 1988. Invasi Irak ke Kuwait hingga invasi AS ke Irak, konflik ini utamanya dipicu oleh sengketa perbatasan, perebutan sumber daya minyak, dan ambisi kekuatan di Timur Tengah, seringkali melibatkan intervensi koalisi internasional. Waktu dan lokasi konflik terjadi di Timur Tengah, terutama melibatkan Irak, Iran, dan Kuwait, dengan intervensi internasional yang signifikan. Negara-negara utama yang terlibat yaitu Irak, Iran, Kuwait, dan koalisi internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutunya, seperti Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, dan lain-lain. Latar belakang terjadinya Perang Teluk yaitu latar belakang sejarah hubungan Irak dan Kuwait sebelum Perang Teluk 1990 diwarnai dengan ketegangan klaim teritorial, hutang perang, dan sengketa minyak. Saddam Hussein menganggap Kuwait bahwa bagian dari provinsi Basrah atau warisan Ottoman. Menuduh Kuwait mencuri minyak serta melanggar kuota OPEC. Ketegangan memuncak saat Kuwait menolak penghapusan hutang perang Irak sekitar 14 miliar pasca Perang Iran-Irak. Perang Irak-Iran terjadi pada tanggal 1980 sampai 1988 mengakibatkan lebih dari korban 1 juta jiwa, kerugian ekonomi gabungan mencapai ratusan miliar dolar AS, dan kehancuran infrastruktur minyak yang signifikan di kedua negara. Konflik ini memicu krisis sosial, memperkuat pengaruh AS di Teluk, penggunaan senjata kimia secara luas, serta berakhir tanpa perubahan wilayah yang berarti. Masalah utang luar negeri Irak yang besar pasca Perang Iran-Irak mencapai 80 miliar, dan anjloknya harga minyak dunia memicu krisis ekonomi. Mendorong Saddam Hussein menginvasi Kuwait pada Agustus 1990. Irak menuntut penghapusan utang 14 miliar kepada Kuwait dan menuduh Kuwait mencuri minyak via pengeboran miring. Sini saya akan menjelaskan tentang Perang Teluk. Penyebab utama Perang Teluk adalah poin ke-1. Klaim Irak atas wilayah Kuwait. Saddam Hussein mengklaim Kuwait secara historis adalah bagian dari Irak. Poin kedua, tuduhan pencurian minyak. Irak menuduh Kuwait melakukan pengeboran miring dan mencuri minyak dari ladang minyak bersamaan di perbatasan. Poin ketiga, kepentingan ekonomi dari geopolitik. Ambisi Saddam Hussein untuk menguasai cadangan minyak dan menjadi pimpinan dunia Arab. Poin keempat, peran negara besar. Kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya dalam menjaga stabilitas pasokan minyak di kawasan tersebut. Invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990. Kronologi invasi pada tanggal 2 Agustus 1990, pasukan Irak menginvasi dan menduduki seluruh Kuwait. Reaksi internasional, invasi ini menuai kecaman keras dari dunia internasional, termasuk Revolusi Dewan Keamanan PBB 660 yang menuntut penarikan segera pasukan Irak. Penduduk Kuwait oleh Irak
dimulai pada tanggal 2 Agustus 1990 ketika pasukan Saddam Hussein menginvasi dan mencap negara tersebut sebagai provinsi ke-19 setelah perselisihan utang dan minyak pasca perang Iran dan Irak. Invasi cepat ini memicu krisis internasional ketukan PBB dan berujung pada Perang Teluk 1991, di mana koalisi internasional membebaskan Kuwait pada Februari 1991. Intervensi internasional. Revolusi PBB atau yang biasa disebut Perserikatan Bangsa-Bangsa memberlakukan sanksi komprehensif terhadap Irak dan mengizinkan penggunaan kekuatan militer jika Irak tidak menarik diri dari Kuwait. Pembentukan koalisi militer internasional besar dibentuk, terutama dipimpin oleh Amerika Serikat. Operasi Desert Shield dan Desert Storm. Operasi pertahanan Desert Shield diikuti oleh operasi militer ofensif skala besar Desert Storm untuk membebaskan Kuwait. Jalannya Perang Teluk. 1. Serangan udara dan darat. Khas tempur. Operasi Desert Storm dimulai dengan kampanye udara intensif selama 5 minggu pada Januari 1991, diikuti oleh serangan darat pada Februari 1991. 2. Perang Teluk militer menggunakan teknologi militer modern secara luas menjadi ciri khas perang ini. 3. Kekalahan Iran dan pembebasan Kuwait. Pasukan koalisi secara tidak mengalahkan tentara Iran dan membebaskan Kuwait pada 28 Februari 1991. Peran tokoh-tokoh penting. 1. Saddam Hussein, Presiden Iran yang memerintahkan invasi. 2. George H.W. Bush, Presiden Amerika Serikat yang memimpin koalisi internasional. 3. Pemimpin negara dalam koalisi internasional seringkali melibatkan kepada pemerintahan negara-negara barat yang membahas keamanan khususnya terkaitan Ukraina. Beberapa pemimpin yang hadir dalam pertemuan tersebut termasuk Emmanuel Macron, Prancis, Keir Starmer, Inggris, Olaf Jerman, dan Melania Matroni Italia. Idem Yukom. Selanjutnya ada dampak Perang Teluk. Poin ke-1 yaitu dampak politik dan keamanan mengubah peta politik Timur Tengah dan menciptakan ketegangan lanjutan. Poin kedua, dampak ekonomi dan minyak. Harga minyak dunia melonjak dan sanksi internasional yang parah dikenakan pada Irak. Poin ketiga, korban dan kerusakan, menyebabkan banyak korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan krisis kemanusiaan. Poin keempat, dampak lingkungan. Pasukan Irak membakar lebih dari 600 sumur minyak di Kuwait, menyebabkan tumpahan minyak terbesar dalam sejarah. Tentang kondisi pasca Perang Teluk dan Perang Teluk dalam perspektif global. Yang pertama ada kondisi pasca Perang Teluk. Kondisi pasca Perang Teluk ada sanksi internasional. Sanksi PBB telah berlaku selama bertahun-tahun. Yang kedua ada zona larangan terbang. Zona larangan terbang diberlakukan di Irak Utara dan Selatan untuk melindungi warga sipil. Yang ketiga, ketegangan lanjutan. Konflik terus membara di kawasan tersebut, yang pada akhirnya memicu Perang Irak pada tahun 2003. Selanjutnya, Perang Teluk dalam perspektif global. Perubahan peta politik di Timur Tengah.
Konflik ini secara signifikan mengubah dinamika global. Invasi tersebut menyebabkan PBB mengeluarkan serangkaian resolusi yang menuntut penarikan Irak. Setelah pembebasan Kuwait oleh pasukan koalisasi, kedaulatan Kuwait dipulihkan dan zona demilitarisasi serta tembok pemisah didirikan di sepanjang perbatasan Irak-Kuwait. Peran PBB dan koalisasi internasional. PBB memainkan peran sentral dengan mengesahkan resolusi dan membentuk koalisasi militer yang terdiri dari 34 negara, dipimpin oleh Amerika Serikat untuk melawan agresi Irak. Operasi militer utama, Operasi Badai Gurun, dimulai pada 17 Januari tahun 1991 dan berhasil membebaskan Kuwait. Implikasi bagi keamanan dunia. Perang ini menunjukkan efektivitas aksi oleh PBB dalam menanggapi invasi antar negara. Irak dipaksa untuk menerima gencatan senjata dan syarat-syarat perdamaian, termasuk sanksi dan inspeksi senjata permusuhan massal oleh UNSCOM atau Komisi Khusus PBB. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Perang Teluk, nilai dan pembelajaran sejarah dan kesimpulan. Yang pertama, dampak konflik terhadap stabilitas global. Perang menyebabkan kerusakan besar di Kuwait dan Irak. Meskipun koalisi mencapai kemenangan telak, konflik pasca perang juga memicu pemberontakan Syiah di selatan dan kerusakan Kurdi di utara Irak. Kedua, pentingnya diplomasi internasional. Resolusi PBB dan upaya mediasi sangat penting dalam mengakhiri perang dan menetapkan syarat-syarat gencatan senjata. Yang ketiga, perang dan kepentingan sumber daya. Kepentingan minyak dan utang menjadi pemicu utama perang, menyoroti peran sentral sumber daya alam dalam konflik geopolitik. Jadi kesimpulannya, inti dari konflik Perang Teluk adalah invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990 yang memicu respons koalisi internasional yang dipimpin AS di bawah mandat PBB untuk membebaskan Kuwait. Konflik ini mengubah peta politik Timur Tengah dan menunjukkan peran penting PBB serta koalisi internasional dalam menjaga keamanan global. Relevansi konflik hingga masa kini mencakup dampak konflik terhadap stabilitas global, pentingnya diplomasi internasional dalam menyelesaikan sengketa dan peran sentral, kepentingan sumber daya, khususnya minyak, dalam dinamika politik global.